Sen. Baik, selamat malam untuk kepada kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena pernyataannya sepanjang satu hari yang indah ini di dalam aktivitas kami dimanapun kita bekerja dan hingga pada malam yang indah ini Ia sudah mempertemukan kita satu persatu di tempat ini untuk memulaikan akan kebaktian kebangunan rohani kita. Dan pada saat ini, sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang di surga, pada saat yang indah ini ya Tuhan, kosonglah, kosongkanlah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Bapa, biarlah bantu kami untuk memahami akan pekabaran firman Tuhan ini, boleh membawa iman kami lebih dekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, ayat intinya terdapat di dalam Matius 24 ayat 42 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari di mana Tuhan akan datang. Saat kita berbicara juru selamat, semua orang percaya setuju bahwa pada akhir zaman dia akan datang ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Banyak nabi menyatakan juru selamat akan datang pada akhir zaman. Jadi, siapakah juru selamat itu? Juru selamat itu ialah Yesus Kristus sendiri. Yang kita tahu bahwa ia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan akan umat-umatnya. Juru selamat sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan satu-satunya Tuhan yang kita percaya. Bahwa ketika Tuhan datang, bahwa kita percaya akan kedatangannya itu. Dia yang menciptakan langit dan bumi, dan ia sudah datang ke dunia ini untuk menebus akan dosa-dosa kita. Dan oleh karena itu kita bersiap siaga untuk menantikan akan kedatangannya yang kedua kali. Nah, pertanyaan bagi kita, mengapa janji itu penting? Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku menyatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku di mana aku berada, kamu pun berada. Malaikat juga menyatakan akan janji kedatangan Kristus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11 dikatakan, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik ke sorga, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Apapun yang terjadi ketika Tuhan datang, bahwa Dia akan datang kembali serupa dengan Ia datang yang pertama ke dunia ini untuk uh, menjemput kita ke dalam kerajaan surga. Nah, di satu satu Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghuli malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dan dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu ia sesudah itu kita akan hidup yang masih tinggal akan dibangkit bersama-sama dengan mereka dan awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan bersama-sama
bersama-samanya dengan Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 19 dikatakan sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Bahwa pada saat itu, bahwa kerinduan kita akan kedatangan Yesus yang kedua kali, bahwa semua makhluk ciptakan dari surga, semua makhluk yang diciptakan dari Allah akan menantikan akan anaknya yang akan datang. Nah, bagaimana janji itu digenapi? Di dalam Matius 24 ayat 14, janji kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua orang, dan sesudah itu barulah tiba saatnya. Yang kita tahu bahwa ketika sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahwa kita akan mempersiapkan akan diri kita, bahwa janji akan kedatangan Tuhan itu, bahwa sesudah kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahwa kita akan ah, memberikan akan kesaksian bagi semua orang, bahwa sesudah itu bahwa tiba saatnya akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahwa kita bersiap akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka kita akan ah, bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga. Meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, dia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapusan dosa manusia. Dia tidak membebaskan manusia dari waktu yang rusak. Apa yang terjadi di dalam kehidupan dari Yesus, bahwa dia hanya menyelesaikan akan penebusannya di atas kayu salib. Maka semua umat manusia dan semua umat manusia, bahwa kita akan percaya bahwa korban penghapusan dosa itu dan Yesus akan menyelamatkan akan kita, bahwa dia tidak membebaskan akan manusia, tetapi waktunya akan rusak. Nah, Tuhan telah datang kembali menjadi daging untuk membawa manusia memasuki zaman yang baru, dan melalui pekerjaan ajaran dan penghakiman di dalam Matius 18 ayat 11, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bahwa ketika Tuhan datang sebagai serupa dengan daging, maka untuk membawa manusia memasuki akan zaman yang baru. Ketika Tuhan datang, bahwa kita memasuki akan dunia yang baru, dan melalui Tuhan kita akan diselamatkan. Bahwa kedatangan anak manusia bukan hanya datang untuk untuk menyelamatkan akan yang ada di dalam bumi ini, tetapi ia datang juga menyelamatkan akan yang hilang juga. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bahwa ketika Tuhan datang, bahwa kita sadar bahwa kita harus menyiapkan diri kita, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah jalan keselamatan kita, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan bersama-sama dengan Tuhan juga. Nah, bagaimana tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali? Yang kita tahu di dalam ah, 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4, di situ ada tanda ada tanda kele ada tanda pengejek-pengejek, dan di dalam Matius 24 ayat 5 sampai 24, di situ juga peristiwa di mana Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Kita ketika Tuhan datang juga, bahwa ada tanda pengejek-pengejek dan nabi-nabi palsu untuk menyesatkan akan kita, bahwa kita akan bersiap. Di dalam Matius 24 du- di dalam Matius 24 dan 6 sampai 7, di situ juga ada tanda di mana peperangan, di mana ada peperangan di mana-mana,
kedatangan Tuhan itu. Di dalam Matius 24 ayat 7 bagian B, kelaparan di mana-mana. Akan ada kelaparan di mana-mana, bahwa kita berjaga-jaga juga. Bahwa di dalam Lukas 21 ayat 11 juga, bala sampar yang menyapa akan kita juga. Ketika kita bersiap akan kedatangan Tuhan juga, kita akan menghadapi akan peristiwa di dunia gelap, yaitu gempa bumi dan peperangan di mana-mana, dan kemerosotan akan moral di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4, dan tanda pencemaran di dalam Wahyu 8 ayat 10-11, dan penggabaran pepapar pengaparan Injil di dalam Matius 24 ayat 14, dan tanda-tanda di langit juga di dalam Lukas 21 ayat 11. Nah, Tuhan kita menggu Tuhan kita mengundang semua orang yang mencari kehidupan kekal untuk kedatangannya yang kedua kali. Bahwa di dalam Yesaya 25 ayat 9, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Bahwa di dalam Yesaya 25 ini, bahwa dikatakan sesungguhnya ketika kita percaya kepada Allah, bahwa kita akan menantikan akan kedatangannya yang kedua. Kita harus percaya kita akan diselamatkan, bahwa inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak. Bukan hanya bersorak-sorak, kita akan bersuka cita juga oleh karena kedatangannya yang kedua kali. Di dalam Wahyu 3 ayat 20, bahwa lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ketika kita membuka hati dan pikiran kita untuk bersiap akan kedatangan Tuhan, maka ia akan mengetok bahwa hati kita penuh dengan sukacita bahwa kedatangan Tuhan, dengan bersorak-sorai bahwa sukacita ada di dalam hati kita. Nah, janji kedatangan Tuhan yang kedua kali bersama dengan Tuhan di sorga. Bahwa di dalam 2 Petrus 3 ayat 13, tetapi sesuai dengan Injilnya, menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat akan kebenaran. Bahwa bukan hanya kita akan bersiap akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahwa kita akan mendapatkan akan pekabaran firman Tuhan. Di dalam Yesaya 56 ayat 17, bahwa sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, dan tidak akan ditimbul bagi lagi dalam hati kita. Yerusalem baru, di mana orang-orang percaya di dalam Kristus akan menghabiskan kehidupan kekal. Mari mereka yang tinggal di dalam Yerusalem baru adalah pengampunan akhir dari semua janji Tuhan. Kota ini mengabarkan kebaikan Tuhan yang kita nantikan. Kecenderungan yang tak terbatas seperti pernah yang paling indah bagi permata yaspis, janji seperti kristal. Nah, di dalam Wahyu 21 ayat 11 ini, bahwa Tuhan datang akan Tuhan datang untuk menyelamatkan akan kita. Bahwa kita akan bersiap untuk
menantikan akan kota yang baru, yaitu bumi yang baru, yaitu bumi yang baru, langit yang baru itu. Dan kita akan melihat kemuliaan Allah di dalam Yerusalem yang baru. Nah, mengapa Yesus datang kembali? Di dalam Ibrani 9 ayat 28, untuk men- untuk mengaruniakan keselamatan kepada umatnya, menantikan akan kedatangannya yang kedua kali. Bahwa di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, untuk membinasakan pekerjaan iblis. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13, di situ dikatakan bahwa untuk menjadikan langit dan baru dan bumi yang baru. Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menuruti perbuatanku. Apa yang kita ah, nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahwa itu adalah satu pernyataan yang luar biasa untuk keselamatan daripada kita, bahwa bukan hanya Tuhan datang untuk menyelamatkan kita, bahwa ia juga un- ia juga datang untuk membinasakan akan pekerjaan daripada iblis, bahwa bahwa kita harus juga bersiap siaga untuk sesungguhnya aku datang segera, aku membawa upah dalam kemuliaan Allah kepada kita. Nah, mengapa kedatangan Yesus yang kedua kali mengambil waktu yang begitu yang begitu lama? Di dalam di dalam 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 9, karena ia Allah yang menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang yang berpaling dan bertobat. Apakah orang yang mengetahui waktu yang tepat akan kedatangan Yesus? Bahwa ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali bukan hanya tentang ah, lamanya akan kedatangan Tuhan Yesus, bahwa karena itu bahwa Tuhan Allah Tuhan Allah mau supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya kita semua diajak untuk ah, menyangkal akan diri kita, untuk meninggalkan akan dunia ini yang penuh dengan uh, berdosa ini, bahwa kita harus bertobat. Apa yang ada pada kita, bahwa kita serahkan sepenuhnya hati kita kepada Tuhan, bahwa kita akan diselamatkan. Bahwa di dalam Matius 24 ayat 36, tidak seorang pun yang tahu akan kedatangan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan datang yang kedua kali ini, ia datang seperti pencuri, bahwa ketika kita bersiap, bahwa kita yakin akan kedatangan Tuhan yang kedua kali juga. Apa yang harus kita lakukan di saat menunggu kedatangan Tuhan? Di dalam Matius 24 dan 42, berjaga-jaga, bahwa di dalam Matius 24 di dalam Matius 24 dan 42, di situ dikatakan bahwa kita harus berjaga-jaga sebab kita tidak tahu pada hari di mana Tuhan akan datang. Di dalam Titus 2 ayat 11 sampai 14, meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, mengabarkan akan Injil ke seluruh dunia, bahwa ketika Tuhan datang, bahwa menunggu akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahwa pada hari di mana Tuhan akan datang, kita akan ah, menyebarkan akan menyebarkan akan Injil Kerajaan Surga dimanapun kita berada, bahwa itu adalah satu sukacita di mana umat Tuhan akan berpaling dan bertobat kepada Tuhan. Maka Injil itu yang penting untuk keselamatan daripada kita. Di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39, sama halnya seperti zaman Nuh, peristiwa-peristiwa menjelang kembalinya Yesus, di mana kita melihat kembali akan peristiwa di mana
peristiwa ah, pada zaman Nuh bahwa itu akan terjadi itu akan terjadi di mana seperti juga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 3 peristiwa dan kedatangan akan milenium orang kudus memerintah di surga dan bersama Kristus. Nah, siapa saja yang akan melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali? Setiap mata akan melihat Dia. Kita akan melihat Tuhan. Juga kita akan telah menikmati akan anugerah daripada Tuhan. Bahwa di dalam Wahyu 1 ayat 7, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikmati akan kehadirat Tuhan, bahwa semua bangsa di bumi akan menatapi Dia. Ya amin. Di dalam Matius 24 ayat 27, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melon dan melontarkan akan cahaya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Di dalam Matius 24 ayat 30 dikatakan pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan menatapi dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan Allah. Bahwa ketika Tuhan datang, kita akan melihat bahwa segala kekuasaan daripada Tuhan dan kemuliaan daripada Tuhan juga. Bahwa kita yakin bahwa kemuliaan daripada Tuhan itu sangat sempurna untuk kita untuk menantikan akan kedatangan Tuhan. Nah, di dalam uh, kutipan Roh Nubuat Evangelis halaman 220, Ellen G. White menuliskan bahwa jangan pernah lelah membicarakan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Biarlah ini menjadi topik utama setiap khotbah, pengajar, dan kita akan hidup. Bahwa kutipan ini sangat penting juga bagi kita bahwa kita akan menantikan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahwa Kristus itu akan kita berbicarakan akan setiap topik utama dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, baiklah kita bersiap siaga. Bahwa di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13 bahwa hidup dengan bijaksana. Di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13, hidup dalam kekudusan dan berjaga seperti biasanya dengan tekun dan tenang. Sebagai kesimpulan untuk kita bahwa di dalam Matius 16 ayat 27 untuk melaksanakan akan keadilan, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 untuk membangkitkan orang-orang kudus yang telah meninggal, dan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 untuk mengumpulkan umat-umat tebusan untuk hidup bersama-sama dengan hidup bersama-sama dengan Yesus selamanya. Untuk untuk selanjutnya bahwa apapun satu-satunya bagi kita semua untuk masuk ke dalam kerajaan surga pada pendamaian sem- sepene- sempurna di, yang dilakukan di kayu salib, bahwa di bawah kaki kaki salib yaitu Yesus Kristus untuk orang-orang yang jahat. Ayat yang terakhir di dalam Wahyu 3 ayat 13 bahwa aku datang segera, peganglah apa yang ada padaku supaya tidak seorang pun yang mengambil mahkotamu. Kita harus percaya bahwa kedatangan Tuhan itu yang sempurna, bahwa kita akan mendapati akan kemuliaan sorga yaitu mahkota kehidupan. Tuhan memberkati kita.